Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Agung Nugroho dari program studi akuntansi. Pada tugas saya hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi Islam. Mari kita bersama-sama menyaksikan PowerPoint yang sudah saya buat. Mata kuliah akuntansi Islam. Bab 11, akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Pada bab 11 ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama ada akuntansi kontribusi, yang kedua jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah, dan yang ketiga struktur laporan keuangan asuransi syariah. Pada akuntansi kontribusi terdapat 2. Yang pertama, pengelolaan dana dengan unsur tabungan atau saving. Dan yang kedua, pengelolaan dana dengan unsur non-saving. Selanjutnya, mekanisme unsur saving adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam 2 rekening, yaitu rekening dana untuk tabungan atau saving dan rekening untuk dana sosial. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, yakni sekitar 40% hak perusahaan untuk biaya operasional, sedangkan 60% untuk peserta dalam bentuk manfaat asuransi. Nah, ini adalah skema dengan unsur tabungan. Selanjutnya, pengelolaan dana dengan unsur non-saving. Mekanisme unsur non-saving adalah dana yang diserahkan kepada perusahaan asuransi hanya berupa dana sosial yang akan dimasukkan ke dalam rekening khusus. Jika ada surplus dana, maka peserta asuransi akan mendapat keuntungan sesuai dengan nisbah yang ditetapkan, yakni 40% untuk para peserta dan 60% untuk perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana. Nah, ini adalah skema dengan unsur non-saving atau non-tabungan. Sub yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah. Sehubungan dengan mekanisme pengelolaan dana, asuransi syariah menawarkan 2 produk jenis laporan keuangan pertanggungan sebagai berikut. Yang pertama, ada asuransi syariah keluarga, dan yang kedua, asuransi syariah umum. Untuk asuransi syariah keluarga, asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian, yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Untuk asuransi syariah umum, asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi. Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, dan asuransi syariah risiko pembangunan. Nah, untuk subbab yang ketiga, struktur laporan keuangan asuransi syariah.
Struktur laporan keuangan asuransi syariah terdiri dari A. Laporan posisi keuangan atau neraca. B. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarruk. C. Laporan laba rugi. D. Laporan perubahan ekuitas. E. Laporan perubahan dana tabarruk. F. Laporan arus kas. G. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. H. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan I. Catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya tentang mata kuliah akuntansi Islam. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.